warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahmaiti Ziskalida Putri dari Ilmu Administrasi Bisnis 2017B Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan mengenai metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas dua metode tersebut, udah pada tahu belum sih apa itu penelitian? Nah, penelitian adalah suatu penyelidikan mengenai suatu masalah yang digunakan untuk mengetahui fakta-fakta dan menginterpretasikannya, yang sifatnya itu secara teratur, terus-menerus, dan tekun juga aktif, biasanya untuk mengetahui kebenaran atas objek atau masalah yang terjadi. Donald Ari pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa penelitian adalah penerapan pada suatu karya ilmiah yang digunakan untuk membahas suatu masalah yang hasilnya itu berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam penelitian ini ada 3 metode yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama metode penelitian kualitatif, dan yang kedua metode penelitian kuantitatif, dan yang ketiga ada mixed method atau campuran dari metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Yang akan saya bahas di sini adalah metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang biasanya itu lebih bersifat deskriptif. Jadi peneliti di sini menggunakan kata-kata atau narasi-narasi untuk menggambarkan fenomena atau kejadian yang ditelitinya. Ciri-ciri penelitian kualitatif itu yang pertama, dia sifatnya induktif atau pendekatan empiris. Yang kedua, riset atau kerangka berpikirnya itu bersifat dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Karena kebenaran pada teks dan kebenaran pada konteks atau yang terjadi di lapangan itu terkadang berbeda. Contoh, ketika kita membaca teks, kita menemukan data bahwa kompensasi dapat menaikkan motivasi karyawan dalam bekerja. Tapi pada saat kita meneliti langsung di lapangan, kita tidak menemukan bahwa kompensasi dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Mengapa demikian? Karena motivasi itu datang dari diri sendiri dan datang dari lingkungan perusahaan si karyawan tersebut. Jadi kalau misalnya perusahaan menaikkan kompensasi tapi keadaan di perusahaan itu tidak mendukung, seperti itu sering terjadi cekcok antar karyawannya, sama aja karyawan tersebut akan kehilangan motivasi dalam bekerja. Nah, yang ketiga, penelitian kualitatif itu sifatnya berpihak, artinya kita berpihak kepada konteks atau kebenaran yang terjadi di lapangan. Karena penelitian kualitatif ini tidak ditujukan untuk memverifikasi teks yang kita dapatkan. Apa yang terjadi di lapangan itulah yang akan kita deskripsikan kembali di dalam laporan kita. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analitik, atau dia menggambarkan suasana dan kejadian-kejadian itu melalui kata-kata dan gambar secara verbal. Pengumpulan data di penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara, menggunakan gambar, dan juga menggunakan observasi dan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir, penelitian kualitatif ini dia bersifat subjektif, atau kekuatan penelitiannya itu terdapat pada kerangka berpikir atas interpretasi atau pemahaman peneliti mengenai kejadian-kejadian yang sudah ditelitinya. Adapun tujuan dari metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mengungkapkan suatu masalah dan mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin teliti, semakin mendalami apa yang terjadi, maka akan semakin baguslah penelitian kualitatif yang akan didapatkan. Nah, yang kedua ada metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah proses penyelidikan suatu masalah dengan menggunakan angka untuk menganalisis dan mengukur tentang kejadian yang kita teliti. Ciri-ciri penelitian kuantitatif, yang pertama, penelitian kuantitatif bersifat deduktif. Yang kedua, penelitian kuantitatif memiliki hipotesis. Hipotesis ini tidak ada di penelitian kualitatif. Nah, hipotesis inilah yang digunakan untuk memperkuat atas asumsi-asumsi bahwa penelitian kuantitatif digunakan untuk melihat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga, penelitian kuantitatif ini melihat fakta yang terjadi. Di sini peneliti tidak boleh memihak. Artinya apa yang kita dapat di lapangan itulah yang akan kita laporkan di dalam penelitian kita nanti. Yang keempat, penelitian kuantitatif ini bersifat etik, artinya peneliti di sini lebih mementingkan sudut pandang orang lain.
Yang kelima, penyajian datanya itu berupa tabel distribusi dan angka-angka. Nah, ini diperoleh melalui kuesioner, survei, angket, dan yang lain-lainnya. Nantinya angka-angka ini diolah di software seperti SPSS atau aplikasi lainnya. Dari angka inilah kita bisa melihat jawaban responden atas apa yang kita teliti. Nah, selanjutnya desain penelitian kuantitatif ini sudah dirancang sejak awal lebih rinci, lebih jelas, dan alurnya itu sudah ditentukan dari sejak awal penelitian. Lalu jenis data pada penelitian kuantitatif ini berupa numerik dan statistis. Nah, tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji teori dan melihat apakah ada keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, itu tadi gambaran dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan meresum kembali perbedaan mengenai metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, dari segi datanya. Metode penelitian kualitatif menggunakan data berupa dokumen, gambar, dan dideskripsikan melalui narasi-narasi atau kata-kata yang dibangun setelah itu dilaporkan. Namun, di penelitian kuantitatif, penyajian datanya itu menggunakan numerik atau angka dan statistik yang diolah melalui software. Lalu subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut narasumber, sedangkan di penelitian kuantitatif, subjek penelitiannya disebut responden. Yang ketiga, pada analisis data. Pada kualitatif, analisis data dapat dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Tapi di kuantitatif, proses penganalisisan data dapat dilakukan pada tahap akhir sebelum laporan. Dari segi desain penelitian, pada penelitian kuantitatif, desain penelitiannya itu bersifat dinamis. Artinya kerangka berpikirnya itu dapat berubah seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya penelitian itu. Sementara di penelitian kuantitatif, desain penelitiannya itu sudah sejak awal dirancang dan dirincikan, juga sudah digambarkan alur terjadinya penelitian sampai dengan selesai. Lalu dalam merepresentasikan data, penelitian kualitatif biasanya lebih menekankan kepada kata-kata atau lebih deskriptif. Tapi di penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan angka-angka untuk menunjukkan jawaban-jawaban responden dan hasil penelitian kita. Contohnya, untuk mendeskripsikan ketampanan seseorang. Di penelitian kualitatif, mendeskripsikan ketampanan seseorang itu melalui kata-kata seperti hidungnya mancung, alisnya tebal, warna matanya coklat, dan lain sebagainya. Tapi di penelitian kuantitatif, untuk menilai ketampanan seseorang dapat melalui angka seperti angka 1 sampai dengan 10. Jika seseorang menilai orang dengan angka 1, maka orang tersebut dikatakanlah tidak tampan. Tapi jika seseorang memilih angka 10, maka dikatakanlah orang tersebut adalah orang yang tampan. Lalu perbedaannya itu terletak pada macam metodenya. Kalau di kualitatif, metode yang digunakan itu fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Sedangkan di kuantitatif itu menggunakan eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ex post de facto. Dari segi tujuan, pada penelitian kualitatif itu berguna untuk mendalami suatu masalah, untuk mengembangkan teori, untuk mempelajari suatu fenomena dan kompleksitas sosial. Sedangkan di fenomena kuantitatif itu bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dan juga untuk menggeneralisasi fenomena sosial yang sedang diteliti. Nah, yang terakhir untuk jenis data, pada data kualitatif itu jenis datanya deskriptif dan eksploratif. Sedangkan di kuantitatif itu datanya numerik dan statistik. Nah, itu dia penjelasan mengenai metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengerti apa yang sudah kita bahas tadi. Mohon maaf apabila ada penggunaan kata yang salah. I hope you guys enjoy this video and see you later.